Akhirnya Gibran mengulang kata-kata yang tidak pernah ada. Tapi kemudian kok bisa Raja Juli mengiyakan tanggal 9 Juli itu? Gak sesuai sama skenario ya? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Sebuah video baru-baru ini cukup viral di media sosial ya. Video ini memperlihatkan anaknya Pak Jokowi, Wakil Presiden Gibran, sedang melakukan video call dengan seorang menteri. Video call ini dilakukan di depan sekelompok warga di sebuah desa di Jawa Timur. Ini screenshot dari akun netizen di X ya. Netizen ini mengkritik bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran, yakni memerintahkan menteri secara langsung, itu merupakan tindakan pencitraan yang berlebihan dan offside. Seakan melangkahi Presiden Prabowo. Saya cukup penasaran dengan opini dari netizen ini ya, bahwa Gibran itu kerap bikin pencitraan kayaknya sudah bukan rahasia lagi ya. Saya kira publik juga paham tujuan akhirnya memang buat melanggengkan kekuasaan keluarganya sampai tahun 2029 dan seterusnya. Sebelum-sebelumnya itu kan kegiatan pencitraan Gibran ini dirasa cukup mengganggu Pak Prabowo ya. Sehingga ada kesan bahwa Pak Prabowo kemudian membatasi gerakan pencitraan ini. Misalnya, dulu ada program Lapor Mas Wapres. Ini sudah sangat jelas banget merupakan upaya pencitraan dari Gibran. Tapi kemudian berhasil di-tackle oleh pihak Pak Prabowo. Dengan adanya juru bicara kepresidenan yang menyatakan bahwa program itu diketahui oleh Pak Prabowo. Dulu saya menyebutnya dengan kata dicaplok atau diambil alih oleh pihak Pak Prabowo. Sehingga akhirnya Gibran tidak bisa lagi memakai program Lapor Mas Wapres ini buat pencitraan dirinya. Buktinya kan, sampai sekarang, senyap, kayak hilang ditelan bumi. Seandainya Gibran masih bisa memakai program itu buat pencitraan, sudah pasti bakal dibikin konten kan itu tiap hari ya. Tapi kan nyatanya program itu ya seakan hilang lenyap dari kehidupan Gibran. Nah, dari pengalaman sebelumnya itu, saya pun menduga bahwa video Gibran, video call menteri itu pasti merupakan kegiatan pencitraan. Namun yang saya tidak menyangka adalah setelah saya telusuri ya, kok keseluruhan kegiatan itu lama-lama terlihat seakan jadi hasil sebuah rekayasa. Gak hanya pencitraan ya, ada drama besar di sana. Dalam beberapa bulan terakhir ini, biasanya Gibran hanya tampil di YouTube. Seakan dipingit ya. Namun mulai akhir lalu, Gibran tiba-tiba belusukan lagi ya. Waktu itu kan ke IKN. Bertepatan dengan kedatangan Presiden Prancis ya. Soalnya Gibran nggak ada melulu ketika ada tamu VIP. Tahu-tahu ke IKN. Mungkin nyari kesempatan pas Pak Prabowo lagi sibuk ya. Habis itu kan Pak Prabowo ada kunjungan kerja ke luar negeri, ke Singapura dan Rusia ya. Nah, pada saat yang cukup bersamaan, Gibran ke Kalimantan dan ke Jawa Timur. Jadi pas Pak Prabowo itu ke Singapura, Gibran ke Kalimantan, lalu pas Pak Prabowo ke Rusia, Gibran ke Blitar ya. Hal ini bisa kok dilihat di websitenya masing-masing. Di Presiden RI Go ID itu kan lengkap ya, ada berita-berita tentang kegiatan Presiden Prabowo. Sementara kegiatan Wakil Presiden itu ada berita-beritanya di website Wapres RI Go ID. Itu kan dari Blitar, Gibran lanjut ke Banyuwangi. Sementara Pak Prabowo sedang disibukkan dengan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara waktu itu ya. Lalu ketika Pak Prabowo sudah balik ke tanah air, hari Senin lalu itu beliau mengumpulkan para menteri dan pejabat lainnya di Hambalang. Di sana Presiden Prabowo itu menggelar 4 rapat terbatas yang membahas tentang dampak gejolak kondisi global dan berbagai program pemerintah terkait pendidikan dan ekonomi. Anehnya, Gibran kok nggak ada ya di sana, di Hambalang. Padahal yang dibahas itu kan semua kejadian kekinian, masalah global dan program-program pemerintah, masalah-masalah yang penting-penting ya. Tapi Pak Prabowo seakan memperlakukan
Gibran ini bukan sebagai bagian dari pemerintah. Kayak gini, ada elu, nggak ada bedanya. Iya nggak sih? Lalu Gibran ini di mana? Pada saat yang bersamaan, hari Senin itu, kegiatan Gibran tidak lain adalah seperti yang terekam dalam video yang tadi saya sebutkan ya. Di sebuah desa di Banyuwangi, berdialog dengan warga lalu menelpon menteri. Yang menurut netizen tadi merupakan pencitraan yang overacting dan offside. Karena Gibran seakan melangkahi presiden. Kan menteri itu anak buahnya presiden, bukan anak buahnya wakil presiden. Nah, saya kok curiga ya bahwa kejadian itu sebenarnya merupakan sebuah drama semata. Pertama, karena menteri yang di video call oleh Gibran itu tidak lain adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kita tahu berasal dari partai PSI. Kita juga tahu bahwa saat ini PSI sedang memilih ketua umum partai, di mana awalnya Pak Jokowi yang diharapkan sekali menjadi ketum. Namun akhirnya Pak Jokowi itu batal dan Kaisang yang maju sebagai calon ketua umum. Sudah mirip kayak partai keluarga Jokowi kan? Kemudian menurut berita di media, ini Gibran sendiri yang ngomong ya, bahwa dialog dengan warga Sumber Agung Banyuwangi soal tukar guling tanah itu sebenarnya tidak ada dalam agendanya. Tapi katanya, tadi di jalan saya pelajari kronologinya. Dan ini masalah lama yang harus segera kita selesaikan. Itu kutipan kata-kata Gibran ya. Oke, kalau memang nggak termasuk dalam agendanya, dari mana tahu ada masalah di sana ya? Agenda itu kan sudah tersusun rapi dari titik A ke titik B ke titik C. Sementara masalah kan pasti banyak ya di berbagai daerah. Kok bisa? Masalah yang satu itu tiba-tiba muncul di jalan, dalam perjalanan dan bukan masalah lain. Masalah lain kan banyak, ada soal ekonomi, lapangan kerja, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Masalah tanah pun saya kira juga nggak hanya ada di satu desa itu ya. Bisa saja kan ada masalah tanah di desa lain. Kok bisa ada masalah yang spesifik itu? Yang jika dibahas dengan menterinya, maka menterinya adalah yang dari PSI. Soal tanah kan ada Menteri Agraria ya, Nusron Wahid. Kok yang muncul bukan masalah tanah yang dihandle oleh Menteri Nusron Wahid? Kan gitu pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Ada beberapa bagian video yang saya tandai, tanda panah kuning. Karena saya curiga ya, seakan ada yang memberikan cue atau tanda buat tepuk tangan gitu ya. Silakan cek videonya ya. Ini proses administrasinya sudah sampai mana? Ini makanya ada Bu Gubernur, ada Bu Bupati. Ya kita pengen semuanya cepat selesai Pak, tapi tetap sesuai aturan. Ini tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan. Ini sekalian saya telepon aja menterinya ya. Kita perintah. Ya, sesuai dengan kan ada beberapa pihak. Ya, ini ada beberapa pihak yang terkait ya, terutama masyarakat di Wonokasi ya. Kemudian juga ada PPK yang terbit atas nama PT BSI serta dengan Pemda ya, dengan Pemda Banyuwangi ya. Nanti kalau kita duduk bareng-bareng, ini kuota selesainya bisa selesai segera aja Mas. Paling lama segera sebulan, paling lama bisa selesai Pak Wapres. Kapan Pak? Paling lama sebulan selesai. So. 9 Juli. 9 Betul, Juli. Pak? Kapan Pak? Maaf. 9 Juli. 9 Juli. Insya Allah 9 Juli kita eksekusi selesai. Insya Allah. 9 Juli selesai ya. Insya Allah Mas. Insya Allah Pak Wapres. Saya akan koordinasi, saya turun nanti ke lapangan. 9 Juli ya Bapak Ibu. Ini ditunggu warga Sumber Agung semua ini. Nah, saya kok merasa bahwa tepuk tangan warga dalam video itu seperti karena ada tanda cue ya atau perintah untuk bersorak dan bertepuk tangan. Sementara ada sebagian warga yang nampaknya sibuk sendiri melihat HP masing-masing. Jadi gak benar-benar murni sebuah kegiatan yang spontan. Beneran ini kegiatan yang gak ada dalam agenda Gibran. Sulit buat saya untuk percaya ya. Kemudian saya juga mengamati percakapan antara Gibran dan Menteri Raja Juli Antoni. Ada juga di video tadi ya. Kebetulan saya bisa cross-check ke artikel berita di media Kompas yang cukup lengkap menuliskan rincian percakapannya. Ada dua kejanggalan yang saya temukan ya. Pertama, saya yakin masalah yang ditangani oleh Kementerian Kehutanan itu banyak banget. Namun, Raja Juli bisa memaparkan keterkaitan masalah itu dengan panjang lebar.
menyebut para pejabat dan lembaga yang terkait hingga ke tingkat bawah. Bisa jadi Raja Juli memang hafal ya sampai rinci semua masalah di kementeriannya. Namun saya kok curiga ya, seolah-olah menteri ini sudah siap dengan rincian masalah tukar guling itu. Siap untuk ditanya dan siap untuk memaparkan ke Wapres. Kejanggalan kedua adalah ketika Gibran menanyakan kapan masalah itu bisa diselesaikan. Raja Juli mengatakan paling lambat sekitar sebulan. Sebulan ya, atau 1 bulan. Namun kemudian Gibran bertanya karena nggak dengar dengan jelas. Nah, Gibran malah langsung menyebut tanggal 9 Juli. 9 Juli, kapan Pak? Tanya Gibran. Raja Juli kemudian menjawabnya, insya Allah 9 Juli kita eksekusi selesai. Saya kira harusnya Raja Juli yang duluan menyebut tanggal 9 Juli. Karena kan yang tahu masalah kan menterinya. Mana tahu kan Gibran bahwa masalah itu bisa diselesaikan tanggal 9 Juli. Jadi skenarionya itu harusnya Raja Juli Antoni yang ngomong duluan soal tanggal 9 Juli. Tapi nyatanya Raja Juli bilang sebulan. Gibran menyangka dia mendengar kata 9 Juli. Akhirnya Gibran mengulang kata-kata yang tidak pernah ada. Tapi kemudian kok bisa Raja Juli mengiyakan tanggal 9 Juli itu? Gak sesuai sama skenario ya? Dari sini saya makin yakin bahwa semua di video itu hanya rekayasa belaka. Ini analisa saya ya. Kan Gibran waktu itu juga didampingi oleh gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah dan Emil Dardak ya. Juga ada Bupati Banyuwangi dan perangkat desa setempat. Kan sebenarnya tinggal minta aja Bu Gubernur yang langsung telepon ke menteri kan. Lengkap kok jajarannya itu di sana. Ini makin memperlihatkan bahwa memang Gibran ini yang mau tampil di depan publik. Yang juga bikin saya yakin soal drama ini adalah katanya kan dialog dengan warga Sumber Agung soal tukar guling tanah itu nggak ada dalam agenda Gibran. Tapi yang akhirnya keluar jadi press release adalah momen itu ya. Press release ini kan artinya disebarkan ke berbagai media dan jadi berita. Kelihatan akal-akalan gitu ya. Ada yang lagi gerilya di belakang Pak Prabowo. Agar nggak kelihatan sedang pencitraan, maka pihak Gibran ini dalam postingan di media sosialnya menyebut bahwa kegiatan dialog dan video call dengan menteri itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah harus cepat menyelesaikan masalah rakyat. Ini cara ngelesnya ya, biar nggak terlalu kelihatan sebagai pencitraan. Dari keseluruhan penelusuran saya soal video call menteri itu ya, kelihatan bahwa Gibran ini sedang bergerilya di belakang Pak Prabowo. Karena dia itu kan nggak diundang ke rapat-rapat penting. Bisanya hanya bikin video monolog di YouTube. Akhirnya mencari-cari cara buat bisa keluar belusukan. Dan seakan bisa menyelesaikan masalah rakyat. Dia itu meniru Pak Prabowo yang ketika Bekasi banjir besar beberapa bulan lalu itu kan, Pak Prabowo langsung menelpon beberapa pejabat terkait. Cara ini pun ditiru oleh Gibran. Namun disertai dengan kong kali kong dengan menterinya. Saya duga ya, saya nggak yakin ada menteri yang mau melayani telepon Gibran selain Menteri PSI. Saya kira menteri-menteri yang sudah senior ketimbang Gibran itu pasti tahu lah ya, tujuan Gibran yang sebenarnya ya buat pencitraan. Akhirnya, dugaan saya agar terlihat bahwa menteri itu mau diperintahkan oleh Gibran, ya kolaborasinya dengan menteri dari PSI dong. Bahwa masalah yang jadi objek video call itu memang sudah dijadikan agenda tersembunyi. Sehingga menteri yang ditelepon pun sudah siap dengan jawabannya dan jadwal penuntasan masalah itu. Tapi kan ternyata di video itu terlihat ada miskom ya, soal tanggal 9 Juli. Gibran menyangka Raja Juli sudah menyebut 9 Juli, padahal Raja Juli bilangnya sebulan. Ketahuan deh ya, ada skenarionya. Jika analisa saya ini benar ya, maka PSI ini tergolong nekat ya. Kita tahu bahwa Pak Prabowo itu akan maju lagi di Pilpres 2029.
Gibran kan diproyeksikan maju sebagai capres, jadi saingannya Pak Prabowo, dan PSI ini nekat kolaborasi dengan Gibran, memberikan kesan seakan sedang melangkahi Presiden Prabowo. Bisa jadi PSI sudah sangat yakin bahwa di pemilu 2029 nanti, dengan dibantu oleh Jokowi dan keluarganya, mereka pasti akan lolos ke Senayan. Mereka sampai berani bermain-main di belakang Pak Prabowo. Kalau sampai benar, maka saya kira Pak Prabowo suatu saat nanti akan memberikan balasan ke PSI dan Gibran. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.